Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Miftahul Ulum Hasanah, bisa dipanggil Miftah. NIM saya 20051204015. Saya berasal dari program studi S1 Teknik Informatika kelas 2020A Universitas Negeri Surabaya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai mail server beserta simulasinya. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer yang diampu oleh Bapak Agus Prihanto STMkom. Oke, langsung saja ke materi. Mail server merupakan sebuah server atau layanan internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email dalam satu jaringan server mail yang sama. Mail server dapat mengumpulkan, mengolah, dan mengirim data serta informasi dalam bentuk email atau surat elektronik dengan menggunakan domain email khusus atau domain email tersendiri. Mail server menggunakan dasar layanan client server, di mana klien dapat mengakses server email melalui aplikasi. Fungsi dari mail server. Mail server berfungsi sebagai pengatur atau penerima dan penyalur respon atas email yang masuk. Tak hanya itu, mail server juga berfungsi sebagai aplikasi yang digunakan untuk menginstal email. Oleh karena itu, aplikasi ini sangat penting karena akan mengatur jalannya email dan merespon setiap email yang masuk. Selanjutnya, ada juga web mail server yang merupakan sarana yang memungkinkan user dapat mengakses email melalui web. Dalam kata lain, webmail server ini merupakan interface sebuah email yang berada di dalam web, sehingga jika membuka email tersebut, kita harus membuka web terlebih dahulu dengan koneksi internet, dan ini berbasis web. Selanjutnya ada protokol email. Ada 3 protokol utama dalam mengirimkan email melalui mail server, yaitu protokol SMTP atau singkatan dari Simple Mail Transfer Protocol. Ada juga POP3, singkatan dari Post Office Protocol versi 3, dan ada juga IMAP. SMTP ini lebih banyak digunakan untuk menampung data serta mengirimkan email ke alamat email lain yang ingin dituju. Sedangkan protokol POP3 dan protokol IMAP lebih banyak digunakan untuk memudahkan user dalam membaca dan mengakses email secara remote. Selanjutnya ada komponen mail server. Beberapa komponen yang biasanya dimiliki oleh mail server ada 3, yakni yang pertama ada MUA atau singkatan dari Mail User Agent, bertugas sebagai program untuk membaca email, menerima, serta perintah-perintah untuk membuat dan mengirimkan pesan. Komponen yang kedua ada MTA atau singkatan dari Mail Transport Agent, adalah salah satu komponen mail server yang bertugas untuk menerima dan memproses pesan-pesan email yang masuk melalui berbagai macam jaringan, menentukan alamat tujuan sebagai bahan pertimbangan, serta menggunakan daftar distribusi untuk mengirimkan salinan pesan. Komponen yang ketiga ada MDA atau singkatan dari Mail Delivery Agent, merupakan bagian program dari mail server yang bertugas sebagai agen pengiriman pesan email. Materi selanjutnya ada cara kerja dari mail server. Pada awalnya, email-email yang telah dikirimkan oleh sender akan dikumpulkan dan disimpan menjadi satu file dalam database mail server. Pengelompokan ini berdasarkan atas tujuan email. Dalam sebuah email yang dikirimkan, tentu telah terdapat informasi tentang tujuan penerima email dan asal email sender tersebut, serta informasi tanggal dan waktu pengiriman email. Ketika receiver email membaca email dari pengirim email, itu artinya penerima email tersebut telah mengakses mail server dan membaca pesan atau file yang tersimpan dalam database mail server yang ditampilkan melalui aplikasi dan browser untuk user tersebut. Materi selanjutnya ada jenis-jenis mail server. Mail server memiliki berbagai jenis-jenis tertentu berdasarkan sistem pengoperasian dan programnya. Beberapa jenis mail server diantaranya adalah yang pertama, SendMail. Yang kini merupakan sistem mail server yang paling standar dan banyak digunakan pada sistem operasi Linux atau Unix. Yang kedua, ada Postfix yang merupakan mail server yang dibuat berdasarkan hasil pengembangan dari server SendMail. Postfix ini diharapkan dapat menggantikan server dari SendMail.
Yang ketiga ada Gmail, yang merupakan mail server yang disebut-sebut sebagai server teraman dalam sistem operasi mail server. Hal ini dikarenakan Gmail belum memiliki sedikitpun celah keamanan yang dapat mengganggu maupun merusak kinerja mail server tersebut. Selanjutnya ada contoh mail server. Pada dasarnya, mail server bekerja dalam mode client server. Maka dari itu, ada beberapa aplikasi dan program mail server yang dapat dibedakan berdasarkan komponennya menjadi 3 macam. Yang pertama, komponen Mail Transport Agent atau bisa disingkat MTA. Contoh aplikasinya yakni ada SendMail, Postfix, Xsim, Gmail, MailX, Find, dan Netscape. Selanjutnya ada komponen Mail Delivery Agent atau disingkat dengan MDA. Contohnya, mail server yang berfungsi mendistribusikan email yang datang ke MTA sesuai mailbox masing-masing user. Selanjutnya, yang ketiga ada komponen Mail User Agent atau disingkat dengan MUA. Contohnya ada Thunderbird, Outlook, Eudora Mail, Kmail, dan Evolution. Selanjutnya saya akan memberikan video simulasi mail server dengan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Simak videonya baik-baik ya. Dalam video kali ini, saya akan mensimulasikan mail server yang digabungkan dengan DNS server. DNS server di sini berfungsi untuk mentranslasikan IP address menjadi alamat domain yang lebih manusiawi. Untuk skema jaringan, tetap menggunakan skema jaringan yang digunakan pada praktikum web server dan FTP server kemarin. Oke, langkah pertama yang harus dilakukan yakni membuat skema jaringan, lalu menggabungkan semua komponen menggunakan koneksi kabel otomatis. Pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC1, PC4, laptop, dan smartphone dapat tersambung dengan DNS server dan mail server. Karena saya sudah mengatur IP address dari setiap PC, juga saya sudah mengaktifkan dan mengatur RIP routing dari setiap router. Langsung saja kita menuju DHCP server. Pada DHCP server saya menggunakan IP address-nya 192.168.1.253. Pada subnet masknya saya menggunakan akhiran 128. Kemudian pada default gateway-nya saya menggunakan akhiran 254. Lalu saya juga sudah memasukkan DNS servernya yakni 33.33.33.1. Lalu ke menu service, cari DHCP, pastikan DHCP sudah dalam kondisi on, dan masukkan default gateway-nya akhiran 254 dan DNS servernya seperti tadi 33.33.33.1, kemudian klik save. Jika sudah, langsung saja setting IP address pada mail server. Isikan IP address-nya 43.43.43.4, kemudian subnet masknya akhiran 255.0, dan default gateway-nya menggunakan 43.43.43.3, dan DNS servernya sama seperti tadi menggunakan 33.33.33.1. Lalu pada DNS server isikan IP address-nya 33.33.33.1, subnet masknya akhiran 255.0, dan default gateway-nya menggunakan 33.33.33.3. Kemudian beralih ke menu service, cari DNS, pastikan DNS service sudah dalam kondisi on, kemudian masukkan name-nya menggunakan mailku.com, menggunakan tipe ARICOD, dan address-nya menggunakan 43.43.43.4. Yang kini merupakan IP address dari mail server. Kemudian klik add. Selanjutnya saya akan mengecek apakah semua komponen PC, smartphone, dan laptop sudah tersambung dengan DNS dan mail server. Kita cek di PC1, menu command prompt, ketikkan ping
spasi 33.33.33.1 yang merupakan IP address dari DNS server. Kemudian kita tunggu hasilnya. Hasilnya yakni replay, yang artinya PC1 sudah tersambung dengan DNS server. Kemudian kita cek di mail server dengan mengetikkan ping spasi IP address dari mail server, yakni 43434344. Kita tunggu hasilnya. Replay, yang artinya PC1 dan mail server sudah terhubung. Oke, langsung saja kita ketikkan perintah nslookup pada PC1 dengan cara mengetikkan nslookup spasi mailku. Hasilnya yakni demikian. Kemudian kita cek pada PC4, lakukan hal yang sama seperti PC1, ketikkan perintah ping spasi 33.33.33.1 dan hasilnya yakni replay, yang artinya PC4 dengan DNS server sudah tersambung. Kemudian ketikkan lagi ping spasi 43.43.43.4, hasilnya yakni replay, yang artinya PC4 sudah tersambung dengan mail server. Kemudian ketikkan perintah nslookup dengan cara mengetikkan nslookup spasi mailku.com. Nah, hasilnya yakni demikian. Selanjutnya kita cek pada laptop. Ketikkan ping spasi 33.33.33.1, hasilnya yakni replay, yang artinya laptop sudah tersambung dengan DNS server. Kemudian ketikkan lagi ping spasi 43.43.43.4, hasilnya sama, replay, yang artinya laptop sudah tersambung dengan mail server. Kemudian ketikkan perintah nslookup dengan cara mengetikkan nslookup spasi mailku.com. Ya, hasilnya demikian, yang artinya komponen laptop sudah tersambung dengan DNS dan mail server. Langkah selanjutnya yaitu pada mail server, kita aktifkan server email dan buat 2 akun email untuk pengguna. Cari email, pastikan SMTP dan POP3 sudah on, dan ketikkan domain name-nya mailku.com, kemudian set, lalu buat username dan password. Sebagai contoh, saya menggunakan user 1 dan passwordnya juga user 1 supaya mudah. Kemudian klik tambah. Kemudian pengguna 2-nya menggunakan user 2, passwordnya juga sama, kita tambah. Langkah selanjutnya yaitu pada PC1, kita konfigurasi aplikasi mail client dan coba mengirimkan email dari user 1 atau PC1 ke user 2, yakni laptop. Pergi ke PC1, pada menu email, di sini klik konfigurasi email. Ketikkan name-nya user 1 dan email address-nya menggunakan user 1@mailku.com. Incoming-nya isikan dengan mailku.com. Kemudian outgoing-nya juga isikan dengan mailku.com. Username-nya menggunakan username dan password yang sudah kita buat tadi, yakni user 1, passwordnya juga sama. Kemudian klik save. Selanjutnya kita coba compose, yaitu kita kirim email pada pengguna lain. Sebagai contoh, user 2@mailku.com. Subjeknya sebagai contoh menggunakan tes mengirim pesan, dan isi emailnya yakni halo, ini pesan dari user 1. Kemudian klik send. Langkah selanjutnya yaitu kita cek di user 2 atau laptop apakah pesan dari PC1 sudah terkirim apa belum. Pergi ke email, lalu kita melakukan konfigurasi terlebih dahulu dengan cara masukkan name-nya
user 2 dan email addressnya user2@mailku.com, incomingnya mailku.com, dan outgoingnya juga sama mailku.com. Username-nya menggunakan username dan password yang telah kita buat tadi, yakni user2, passwordnya juga sama user2, kemudian klik save. Lalu kita ke receive untuk mengecek apakah pesannya sudah masuk apa belum. Nah, di sini terdapat pesan dari user 1 dan isi pesannya adalah halo. Ini pesan dari user 1. Coba kita replay. Kita balas dengan sebagai contoh, kita balas dengan halo user 1. Sehat-sehat ya. Oke. Kemudian klik send, dan kita cek di user 1 atau PC 1 ke menu receive, dan di sini sudah terdapat balasan dari user 2 yang isinya halo user 1, sehat-sehat ya. Tuh, oke. Oke, karena email sudah terkirim, yang artinya simulasi mail server kali ini sudah berhasil. Terima kasih telah menonton video saya mengenai mail server ini sampai akhir. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.